benerin nama aku salah. Recording Wait, is wait, wait, on. wait, 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 wait. Oke, salah utintoi. Kalau udah bilang. Ya, Ya. dah. Ya. Dah, oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membawakan materi mengenai rangkaian RLC paralel. Next. Kami beranggotakan oleh Adi, Nisrina, Afiliani, Krisna, Azam, Muhammad Islam Al-Kordowi, Kasih, Aisyah, Stefanus. Lalu ada Muhammad Istihad, Wildan, Devandra, Diki, Salahuddin, Arya, Muhammad Raihan, dan Afan. Next. Jadi yang materi pertama adalah sifat AC pada komponen R dan L paralel. Dalam satu rangkaian arus AC, jika terdapat sebuah resistor dan sebuah induktor dipasang paralel pada suatu rangkaian, maka rangkaian tersebut dinamakan RL paralel. Next. Nah, tegangan pada setiap komponen rangkaian RL paralel memiliki besar yang sama, di mana P sama dengan VR sama dengan VL. Tegangan resistor VR sefase dengan tegangan induktor VL. Arus total yang mengalir pada rangkaian adalah hasil penjumlahan dari arus yang mengalir melalui resistor dan induktor, sehingga arus pada masing-masing cabang dapat ditentukan dengan rumus IR sama dengan E bagi R, IL sama dengan E bagi XL. Lalu arus pada resistor IR berada pada fase yang sama dengan tegangan pada resistor VR. Arus pada induktor tertinggal sebesar 90 derajat terhadap arus resistor. Arus total atau IT merupakan penjumlahan vektor dari arus pada resistor IR dan arus pada induktor IL. Sehingga dapat dihitung dengan rumus IR sama dengan akar IR kuadrat plus IL kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sudut fasa. Sudut fasa adalah sudut yang menggambarkan perbedaan fasa antara dua gelombang sinusoidal yang saling terkait dalam suatu sistem AC atau arus bolak-balik. Sudut fasa mengindikasikan sejauh mana dua gelombang tergeser dalam waktu atau perbedaan waktu antara puncak ke puncak atau lembah ke lembah gelombang sinusoidal. Pada rangkaian RL paralel, sudut fasa atau theta dengan arus total yang tertinggal dari tegangan berada di antara 0 sampai 90 derajat. Ukuran sudut ditentukan oleh apakah ada arus induktif atau arus resistif. Jika ada lebih banyak arus induktif, sudut fase akan mendekati 90 derajat. Sebaliknya, akan lebih dekat ke 0 derajat jika ada lebih banyak arus resistif. Dari diagram vektor rangkaian dapat dilihat bahwa nilai sudut fase dapat dihitung dari persamaan theta sama dengan arcstangen dikali IL per IR. Next. Kemudian, cabang dengan jumlah aliran arus yang lebih besar atau jumlah hambatan yang lebih kecil memiliki efek paling besar pada sudut fase. Ini kebalikan dari rangkaian RL seri. Dalam rangkaian RL paralel, jika XL lebih besar dari R,
arus cabang resistif lebih besar dari arus cabang induktif. Maka sudut fase antara tegangan yang diberikan dan arus total lebih dekat ke 0 derajat atau lebih bersifat resistif. Seperti pada grafik berikut ini, ketika IR lebih kecil dari XL, maka sudut fasenya besar. Ketika besar daripada R atau resistansinya lebih besar daripada resistansi, maka sudut fasenya semakin kecil. Seperti itu. Kemudian sifat AC pada komponen R dan L paralel yaitu impedansi. Rumus impedansi dari rangkaian yang terdiri dari satu resistor dan induktor adalah Z sama dengan R dikali XL per akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Jika arus total dari rangkaian diketahui, maka impedansi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan E per IT. Impedansi pada rangkaian RL paralel selalu lebih kecil dari nilai resistansi atau reaktansi induktif di semua cabang. Selanjutnya, untuk simulasi rangkaian paralel R dan L dengan sinyal AC 10 VPP dengan menggunakan R1 yaitu 1 mH dan resistor 1 menggunakan 1 kilo ohm. VPP-nya menggunakan 10 volt. Dengan hasil gelombang yang dihasilkan, benar, bisa kembali nih. Saya Apriliani RP20 menjelaskan. Bisa dijelaskan oleh Apriliani. Halo. Gimana? Halo. Saya Apriliani RP20 akan menjelaskan bentuk gelombang dari arus listrik. Bentuk gelombang dari arus listrik biasanya berbentuk gelombang sinusoidal. Karena ini memungkinkan pengaliran yang paling efisien. Berikut adalah gambar gelombang sinusoidal rangkaian paralel R dan L dengan sinyal AC 10 VPP. Sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber menjadi dua, yaitu arus yang menuju resistor dan arus yang menuju induktor. Sedangkan tegangan jatuh pada induktor dan resistor sama besar dengan sumber tegangan. Bisa dilihat dalam grafik berikut ini. A sebagai A dan B sebagai sumber arus dan tegangan, C sebagai arus induktor dan D sebagai arus resistor.
Jadi saya dari kelompok 2 dari P40 akan menjelaskan sifat AC pada komponen R dan C paralel. Gambar rangkaian sederhananya dapat dilihat pada PPT. Terus komponen R berupa resistor dan C kapasitor yang terhubung secara paralel dalam rangkaian paralel AC arus bolak-balik. Memiliki beberapa sifat penting. Berikut ini sifat AC pada komponen R dan C paralel. Jadi yang pertama itu ada impedansi. Impedansi pada resistor tidak bergantung pada frekuensi sinyal AC. Dapat dinyatakan impedansi resistor sama dengan resistansinya sendiri. Untuk impedansi pada kapasitor, nilainya bergantung pada frekuensi sinyal AC. Jadi dirumuskan sebagai berikut. Zc sama dengan 1/J/Xc. J di sini sebagai unit satuan bilangan, terus Xc sebagai reaktansi. Terus untuk rumus impedansi total sama dengan Zt sama dengan R dikali Xc per akar R kuadrat ditambah Xc kuadrat. Yang kedua yaitu fase. Fase ini mengacu pada perbedaan sudut antara tegangan dan arus pada rangkaian AC. Pada resistor, tegangan dan arus akan selalu dalam fase yang sama. Namun pada kapasitor, tegangan dan arus akan mengalami perubahan fase 50% satu sama lainnya. Pada rangkaian paralel ini, tegangan akan memiliki fase yang sama, sedangkan arus yang melewati kapasitor akan memiliki 90 derajat lebih maju dari tegangan tersebut. Baik, selanjutnya saya Azam, NRP 21, melanjutkan sifat AC pada komponen R dan C paralel, yaitu resistor dan kapasitor secara paralel. Jadi pada rangkaian tersebut, jumlah arus total pada rangkaian terbagi antara resistor dan kapasitor. Cara mencari arus pada resistor yaitu dengan membagi sumber tegangan dengan besarnya beban pada resistor, dan pada kapasitor dengan cara membagi tegangan sumber dengan reaktansi kapasitif dari kapasitor tersebut, yang dapat dicari menggunakan rumus reaktansi 1/2pi Fc, di mana 2pi F itu untuk mencari kecepatan sudut dari gelombang input, dan C yaitu muatan dari kapasitor tersebut. Arus total pada rangkaian paralel dapat dihitung dengan menjumlahkan arus melalui resistor dan kapasitor menggunakan hukum aliran arus yang masuk sama dengan arus yang keluar pada simpul rangkaian. Reaktansi yang digunakan untuk menggambarkan hambatan terhadap aliran arus bolak-balik pada komponen induktif atau kapasitif dalam rangka. Baik, sekian, terima kasih. Kemudian, simulasi rangkaian paralel R dan C dengan sinyal AC 10 VPP. Di sini diketahui resistor 1 k ohm, kapasitornya 1 mikrofarad, dan VPP-nya 10 volt. Lalu bisa dilihat di sini, jika arus listrik pada resistornya 3,69, sedangkan arus listrik pada kapasitornya 1,13. Dan untuk voltnya memiliki nilai yang sama, yaitu 3,53. Oke, selanjutnya ada sifat AC pada komponen
L dan C paralel. Sebuah rangkaian AC atau arus bolak-balik dengan induktor dan kapasitor yang dirangkai secara paralel, maka rangkaian tersebut dinamakan rangkaian LC paralel. Untuk sifat tegangan dan arus sendiri pada rangkaian LC adalah jumlah tegangan di kapasitor dan induktor hanyalah jumlah dari seluruh tegangan di terminal terbuka, yang mana jika ditulis secara sistematis adalah V sama dengan VL sama dengan VC. Sedangkan arus di terminal PE rangkaian LC sama dengan arus melalui induktor L dan kapasitor C, yang mana jika dituliskan secara matematis adalah I sama dengan IL plus IC. Arus pada kapasitor paralel akan tertinggal tegangan dalam fase berbeda 90 derajat karena sifat penyimpanan energi listriknya. Resonansi rangkaian LC paralel memiliki frekuensi resonansi tertentu, di mana impedansi total menjadi minimum pada frekuensi resonansi. Impedansi reaktif dari induktor dan kapasitor saling membatalkan, sehingga hanya menyisihkan impedansi resistif. Hal ini menghasilkan arus yang maksimum pada rangkaian. Seperti rumus, dan dirumuskan seperti berikut. Next. Reaktansi pada frekuensi rendah di bawah frekuensi resonansi, impedansi kapasitor XC akan menjadi impedansi akan menjadi dan arus akan lebih besar melalui kapasitor pada frekuensi tinggi di atas frekuensi resonansi. Impedansi induktor XL menjadi dominan dan arus akan lebih kecil melalui kapasitor, dan dirumuskan seperti berikut. Next. Selanjutnya, sifat AC pada komponen RLC paralel akan dijelaskan pada saya, yaitu Arizdan N36. Sebuah rangkaian AC dengan resistor, induktor, dan kapasitor yang dirangkai secara paralel. Maka rangkaian tersebut dinamakan rangkaian RLC paralel. Lalu untuk sifat AC pada R, yaitu resistor dalam rangkaian RLC paralel memiliki sifat yang sederhana. Resistor berfungsi untuk menghambat aliran arus tanpa menyebabkan perubahan fase antar tegangan dan arus. Oleh karena itu, resistor tidak memiliki efek pergeseran fase pada rangkaian. Arus yang mengalir melalui resistor langsung tergantung pada hukum Ohm, di mana arus sama dengan tegangan dibagi oleh resistansi. Baik, saya Salahuddin Tegar Farisi akan melanjutkan sifat RLC sifat AC RLC pada paralel, yaitu induktor. Induktor dalam rangkaian RLC paralel memiliki sifat khusus. Ketika arus AC mengalir melalui induktor cenderung menahan perubahan arus dengan menyimpan energi magnetik. Akibatnya, arus yang mengalir melalui induktor sedikit tertinggal dibandingkan dengan tegangan yang diterapkan pada rangkaian. Jadi, ketika tegangan sampai puncaknya, arus dalam induktor baru mulai meningkat. Ini
ini menyebabkan pergeseran fasa antara tegangan dan arus sebesar 90 derajat. Selanjutnya Lalu, sifat AC pada sifat kapasitor. AC pada si kapasitor. Kapasitor dalam rangkaian RLC paralel memiliki sifat yang menarik. Kapasitor bertindak sebagai penyimpan muatan listrik. Ketika tegangan AC diterapkan pada kapasitor, kapasitor mulai mengisi dirinya, yaitu mencharge dengan muatan listrik. Ini menyebabkan arus yang mengalir melalui kapasitor mengalami sedikit peningkatan pada awalnya. Jadi, arus dalam kapasitor sedikit mendahului tegangan yang diterapkan, menyebabkan pergeseran fasa antara tegangan dan arus sebesar minus 90 derajat. Selanjutnya total impedansi. Total impedansi dari rangkaian RLC paralel adalah jumlah dari impedansi dari masing-masing komponen. Impedansi total mempengaruhi arus yang mengalir dalam rangkaian. Saat frekuensi AC berubah, impedansi dari masing-masing komponen juga berubah sehingga mengubah total arus yang mengalir dalam rangkaian. Lalu, resonans. Rangkaian RLC paralel akan mengalami resonansi ketika impedansi total mencapai nilai minimum atau ketika reaktansi induktor dan kapasitor saling menyeimbangkan. Pada titik resonansi, arus dalam rangkaian mencapai nilai maksimum, sementara tegangan pada masing-masing komponen tetap stabil. Titik resonansi terjadi pada frekuensi tertentu yang ditentukan oleh nilai induktansi dan kapasitansi komponen dalam rangkaian. Selanjutnya. Jadi itu tadi adalah bentuk dari gelombang dari RLC dengan resistor 1 kilo ohm dan kapasitor 5 mikrofarad dan VPP 10 volt. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai arus dan tegangan pada rangkaian AC paralel RLC
dipengaruhi oleh nilai impedansi yang merupakan hasil perhitungan secara vektor dari resistor, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Nilai tegangan tiap hambatan pada rangkaian AC paralel RLC sama dengan nilai tegangan total, sedangkan nilai arus pada tiap hambatan yang digunakan tidak sama. Nilai arus total sama dengan akar dari penjumlahan arus restansi dikuadratkan dan arus induktansi dikurangi arus kapasitansi dikuadratkan. Pada rangkaian RLC paralel, terjadi percabangan arus dan sumber menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor IR, induktif IL, dan kapasitor IC. Sedangkan tegangan jatuh pada resistor VR, pada induktor VL, dan pada kapasitor VC sama dengan sumber tegangan. Oke, sekian. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, saya akan menyimulasikan rangkaian LC ya. Tadi sempat ketinggalan, di skip, baru sadar ya. Mungkin langsung share screen saja ya. Sebentar. Udah tampil kah? Sampun Mas. Ya, di sini saya akan menjelaskan, yaitu dalam rangkaian tersebut, dalam konfigurasi rangkaian LC paralel dan kapasitor dan induktor, keduanya terhubung secara paralel yang ditunjukkan pada rangkaian berikut. Terus itu kapasitornya dengan kapasitasnya 100 mikrofarad, terus apa? 10. Iya, 10 mikrofarad dan induktornya 10 milihenry. Bisa dilanjutkan sama Mas Diki. Oke ya, saya lanjutkan. Untuk konfigurasi rangkaian LC paralel atau induktor dengan kapasitor paralel, keduanya itu terhubung secara paralel ya, ditunjukkan pada rangkaian berikut ini. Terus jumlah tegangan yang muncul di node ini adalah hanyalah jumlah dari tegangan yang ada di atau sama dengan tegangan input ya. Langsung saja saya simulasikan. Nah, bisa terlihat di hasil dari osiloskop yang saya hubungkan di sini. Untuk channel A adalah sinyal input dari sinyal generator. Terus untuk channel B adalah sinyal output dari rangkaian LC paralel. Untuk sinyal inputnya sendiri, saya menggunakan frekuensi 50 Hz. Di sini tampil ya 50 dengan skala di sini tertampil 5 dengan skala 10 Hz, maka frekuensinya adalah 50 Hz. Lalu untuk tegangannya menggunakan 10 peak to peak ya. 10 volt peak to peak. Jadi di sini adalah 5 volt dan di bawahnya adalah min 5 volt. Nah, untuk channel A di sini ada 10
peak to peak ya. Terus yang channel B karena sama, maka tegangannya juga sama. Jadi tegangan input sama dengan tegangan output. Mungkin sekian. Silahkan yang lain. Ya, Mas Moderator. Bisa dilanjut. Moderator. Mungkin sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.